Gudang garam net profitnya turun lebih dari 50% di kuartal ketiga 2022. Apa yang membuat gudang garam turun begitu dalam? Kita akan ulas di video kali ini, di malam hari ini, fundamental tentang gudang garam dan laporan keuangannya. Kalau kita cek di IDX itu baru rilis tadi jam 3 ya, jam 3 kurang 6 menit, atau bisa dikatakan beberapa menit lah ya sebelum market tutup. Nah ini sebuah news yang ini si Aces ya, gudang garam. Kalau kita cek newsnya ini setengah dua Aces tadi yang itu, setengah dua baru rilis laporan keuangannya, dan secara harga ya ditutup turun minus 1% untuk gudang garam di perdagangan hari Senin 31 Oktober 2022. Kalau kita cek dari laporan keuangannya dari laba rugi dulu ya. Laba rugi dulu sebelumnya itu perusahaan berhasil ya meraih 4 triliun. Ini dalam juta dan ini juta ya, 4 triliun berarti nolnya kan 12 ya. 4,1 triliun di kuartal ketiga 2021. Dan sekarang di kuartal ketiga 2022 itu hanya 1,4 ya, 1,49. Let's say 1,5 triliun. Penurunannya lumayan signifikan kalau kita hitung 4134 dikurangi 1497 dibagi 4134 kali 100%. Penurunannya capai 63% net profitnya. Wow, gila banget nih, penurunannya luar biasa ya untuk perusahaan sekelas gudang garam. Kalau kita cek dari gudang garam sendiri, ini termasuk perusahaan konglomerat, ini perusahaan lama, didirikan tanggal 30 Juni 1971, dan untuk industrinya bergerak di industri rokok, aktivitas lainnya yang terkait dengan rokok lah. Terus entitas induknya itu PT Surya Duta Investama. Dan ya itu mungkin ya, itu sekilas tentang perusahaannya. Dan kalau kita cek secara kas, secara aset dulu itu asetnya aja dalam 9 bulan terakhir itu mengalami penurunan 9 triliun. 9 triliun penurunan. Penurunan itu berada di mana aja? Paling banyak itu sebesar 5 triliun sendiri, hampir 5 triliun itu di persediaan. Itu persediaan, sisanya PPN bayar di muka itu turun banget. Dan ya selain itu ya tidak yang sangat signifikan ya. Kasnya bahkan bisa dikatakan naik ya. Kalau kita cek di notes nomor 3 ya, kasnya di si gudang garam ini, kalau kita cek kasnya di nomor 3, note nomor 3, kasnya ini ada di dalam totalnya itu ada kas itu totalnya hanya 300 miliar. Lalu di rekening bank di rupiah 1,8 T, dan mata uang asing atau valuta asing itu 2,6. Berarti bagus ya, ini mereka lebih concern ke mata uang asing ya. Cuma tidak dijelaskan mata uang asingnya apa, hanya valuta asing aja. Lalu di deposito ya, deposito 1,6 dalam bentuk rupiah. Ya, itu hanya 1,6 dalam bentuk rupiah depositonya. Itu ya. Cuman so far bisa dikatakan paling banyak ya, mayoritas itu ada di itu tadi di valuta asing, mata uang asing, yaitu totalnya 2,6 T naik ya. Paling banyak itu di Bank BNI. Itu sih dengan deposito 1,9 sampai 5,4% imbal hasilnya. Kalau kita cek dengan total kas 4,5 T, perusahaannya punya hutang jangka pendek totalnya 24 T. Wow. Yang paling banyak ini hutang di cukai rokok ya. Cukai pajak rokok itu capai 19 triliun, hampir 20 triliun. Sisanya yang utang bank-bank. Nah, ini utang bank-bank ini, pinjaman bank ini capai jangka pendek itu kalau di total 2,3 T untuk jangka pendeknya. Berarti utang jangka pendek sudah bisa ke cover lah dengan kas. Berarti which is good, oke, aman. Kalau utang jangka panjang, kalau kita cek
tadi 2,3 ditambah utang jangka panjangnya yang terutama yang bank ini minor sih. Jadi hitungannya hutang yang berbunga itu sudah bisa di-cover sendiri oleh kasnya sendiri. Ini hal yang bagus, ini yang menunjukkan bahwa gudang garam ini sehat ya. Kalau melihatnya dari itu sehat banget. Nah, cuman PR-nya itu di ini, utang cukai dan PPN dan pajak rokok itu capai 19,8 triliun, hampir 20 triliun. Ini luar biasa gila besarnya ya. Ini sama dengan HMSP juga ya. Dia juga ada hutang cukai juga yang naik juga. Hal ini juga sempat saya bahas. Nanti bisa dicek di video analisa fundamental HMSP. Terlihat bahwa memang cukai yang makin naik akan membuat tergerusnya perusahaan, sangat bebannya sangat besar. Nah ini nanti akan kita cek di biaya pokok penjualan. Nah, kalau kita cek pendapatan atau salesnya dari si gudang garam ini aslinya bertumbuh loh. Sebelumnya 92 triliun, sekarang 93,9 atau hampir naik 2 triliun, hampir naik 2 triliun. Ini hal yang oke ya. Jadi bisa dikatakan nambahnya itu 1,9 dibagi 92 gitu kali 100. Penambahan salesnya itu hanya 2%. Sedangkan biaya pokok penjualan ini naiknya signifikan ya. Naiknya 5 triliun hampir dibagi 81,671 kali 100. Naiknya capai salah nih. Salah. Naiknya 5 dibagi 81 kali 100. Naiknya 6%. Nah, ini kan ibaratnya teman-teman dapat uang 2 tapi keluar 6 ya. Itu kan tetap menggerus uang yang ada di teman-teman gitu. Itu dari itu, belum beban yang lain, beban usaha ini naik 5,7 dan seterusnya. Ini kita mau cek ya pendapatan dan biaya pokok penjualan di note 21 dan 22. 21 dan 22 ini kita lihat ya salesnya itu seperti apa. Nah ini salesnya ya, ekspornya itu totalnya hanya 1,1 T, ini turun dari totalnya sebelumnya. Nah ini lokalnya yang luar biasa ya, naik sebelumnya 90,6 jadi 92,7. Nah kita dari sini aja sudah mencerminkan bahwa harga rokok yang makin naik sedikit perlahan tidak akan mempengaruhi pendapatan di lokalnya sendiri. Ini sudah tercermin di sini, laporan keuangannya, pendapatan tetap bisa growth, tetap bisa naik ya di lokal sendiri gitu. Nah, PR-nya itu di sini, biaya pokok penjualan. Yang membuat sangat signifikan itu di sini karena pita cukai, PPN dan pajak rokok. Dari total biaya pokok penjualan dan lain-lain 86 triliun, cukai rokok sendiri itu totalnya capai 74 triliun. Gila, gede banget gitu. Naiknya 4 triliun sendiri. Ini yang luar biasa ya. Padahal perusahaan sudah bisa menekan ini biaya pokok bahan baku, upah langsung juga dapat ditekan, biaya pokok produksi tak langsung ini juga dapat ditekan. Ini kan hal yang oke dari biaya produksi perusahaan tuh bisa menekan gitu. Tapi poin yang lain, poin eksternal terutama yaitu tentang kebijakan. Nah ini masih wah gila nih naik banget gitu. Jadi akan tetap sampai mungkin pemerintahan ini selesai, industri rokok akan terus dipres, akan ditekan terus menerus gitu. Nah, tinggal nanti setelah 2024 siapa pemimpinnya dan apakah ada kelonggaran ya untuk industri rokok. Nah, itu masih menjadi misteri ya, masih menjadi misteri menurut saya. Dan musuh terbesar dari industri rokok sejauh ini dan sampai detik ini menurut saya adalah cukai itu sendiri gitu. Sedangkan rokok sendiri ya itu bagi kita Indonesia itu bisa bermata dua gitu. Di satu sisi kalau perusahaan ini dibubarkan, ditutup dan lain-lain semua perusahaan rokok, wah ada dua hal, perusahaan kehilangan pendapatan dari cukai sangat besar, yang kedua adalah pengangguran yang sangat banyak itu sih. Tapi kalau terus-menerus tetap ada rokok juga nggak baik buat kesehatan. Itu bisa dikatakan pisau bermata dua buat Indonesia sendiri. Jadi salah satu caranya adalah menaikkan pajak sedikit demi sedikit. Itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini gitu.
Nah, kondisi sekarang gudang garam, ini sorry, ini gudang garam kita cek kondisinya udah murah apa enggak. Kalau secara di statistik di Stockbit ya, PI-nya berada di 24, masih mahal, PBV-nya di angka 0,82 gitu. Dengan harga 24.100 gitu. Dulunya ini udang garam itu gila loh, pernah 90.000 something. 90.000, 60.000 ke atas ya. Secara year to date, secara sejak awal tahun, ini perusahaan sudah turun 21%. Gila, dalam banget gitu. Dengan cash, perusahaan ini punya market cap 45T, cash-nya 4,7. Dan kondisi sekarang bisa dikatakan kalau lihat historikalnya, mungkin gudang garam saya akan bisa mengatakan harga sekarang sangatlah murah gitu. Cuman kalau dibandingkan historikalnya, cuman musuh atau tantangan terbesar adalah dari cukainya itu sendiri. Kalau selagi masih cukainya tetap selalu naik, nah ini akan menjadi perusahaan, menurut saya akan menjadi perusahaan yang sunset ya, perusahaan yang akan tenggelam cepat atau lambat ya. Dan mungkin salah satunya gudang garam telah menyiasati ya. Kalau jarum mungkin sudah menyiasati dengan ya mereka perusahaannya banyak ya. Itu ini gudang garam waktu pandemi kemarin membuat ya bandara, mungkin itu salah satu cara ya switching bisnis dari mereka. Mungkin itu ya, mungkin. Itu akan menjadi tantangan tersendiri. Tapi yang jadi pertanyaan adalah gudang garam dan HMSP terkapar, sedangkan Bismillah ini bisa capai laba luar biasa gitu, di kuartal ketiga. Nah itu kenapa secara tidak langsung mungkin karena produk mereka yang banyak dari sigaret kretek tangan, di mana cukainya tidak naik terlalu signifikan gitu. Oke, untuk kesimpulannya gudang garam kondisi sekarang kayak gimana? Kalau menurut saya secara historikal sebelum-sebelumnya memang kondisinya saat ini sangat murah gitu. Tapi melihat tekanan yang ada terutama dari pemerintah perihal cukai, tidak wise lah kalau membeli industri rokok saat ini ya, menurut saya ya untuk jangka panjang itu, terutama si gudang garam ini. Jadi resikonya adalah cukainya akan terus dinaikkan dan akan terus membuat laba dari perusahaan tergerus. Mungkin itu video di kali ini tentang gudang garam. Semoga teman-teman juga mengambil ya, mempelajari juga resiko yang mungkin saya belum mendapatkan atau belum memaparkan, mungkin teman-teman kepikiran. Nah, itu mungkin bisa jadi beberapa hal pertimbangan dari teman-teman sebelum membeli. Jadi itu yang selalu saya coba tekankan adalah perhatikan dulu resiko sebelum membeli suatu saham, entah itu trading atau invest. Oke, mungkin itu video tentang gudang garam dan see you on the next video. Bye.